Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Hidayat, NPM 2221020225. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul warisan anak dalam kandungan dan anak li'an. Pertama, warisan anak dalam kandungan. Dalam membahas manusia dalam kandungan sebagai mukhalaf atau subjek hukum, ilmu fikih mengklasifikasi seorang itu memiliki dua kecakapan yang dalam terminologi fikih berupa ahliyah, ialah ahliyah al-ada atau kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum, dan ahliyah al-wujud atau kecakapan dalam berhak. Kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum atau ahliyah al-ada ada dua, yaitu satu ahliyah al-ada al-kamilah, sempurna dalam kecakapan bertindak hukum, dan yang kedua ahliyah al-ada al-nakasih atau tidak sempurna dalam kecakapan bertindak hukum. Begitu juga ahliyah al-wujud ada dua, yaitu satu ahliyah al-wujud al-kamilah dan dua ahliyah al-wujud al-nakisah. Syarat bayi atau anak di dalam kandungan memperoleh harta warisan. Syarat bagi bayi agar memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut. 1. Bayi atau anak yang wujud di dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam kondisi hidup. Apabila anak tersebut dilahirkan dalam kondisi mati, maka bayi tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari muwaris. Sedangkan indikator dalam kondisi hidup adalah semisal menangis atau sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat mewaris atau orang yang mewariskan harta warisan tersebut telah mati. Wujudnya anak pada kandungan ibu hubungan sangat terkait erat dengan adanya nasabiyah atau hubungan darah atau nasab antara anak tersebut dengan orang yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan nasabiyah atau hubungan darah atau nasab dari anak bayi itu yang terpenting adalah dengan melalui dua orang tua anak tersebut, sehingga dalam menentukan sudah wujudnya anak itu pada kandungan ibunya. Pada saat orang yang meninggalkan harta warisan telah mati, tidak bisa dilepaskan sejak saat ketika terjadinya ada putusan pernikahan dari kedua orang tuanya, baik sebab talak atau karena kematian. Oleh karena itu, guna menentukan sudah wujudnya anak itu di dalam kandungannya, maka wajib memperhatikan. Yang satu, jarak masa minimal seorang anak lahir sesudah wujud akad nikah, sehingga yang menjadi masalah adalah berapa lamakah masa minimal seseorang wanita yang hamil sampai melahirkan. Yang kedua, jarak masa terlama seorang anak bayi tersebut lahir sejak putusnya pernikahan kedua orang tuanya, baik dikarenakan talak atau meninggal dunia. Jika yang menjadi pokok masalah adalah beberapa lama maksimal masa seorang wanita hamil hingga melahirkan, ternyata para ulama berbeda pendapat dalam permalahan yaitu diriwayatkan dari ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad. Salah satu pendapat bahwa masa terlama untuk seorang wanita hamil sampai dengan melahirkan adalah 2 tahun. Pengertian li'an. Secara etimologi, kata li'an berasal dari bahasa Arab. La'ana bentuk masdar dari susunan fi'il atau kata kerja yang berarti laknat atau kutukan. Dinamakan dengan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling menghiknat dirinya sendiri pada
kali yang kelima jika dia berdusta secara terminologi. Banyak ahli fikih yang mendefinisikan li'an sebagai berikut. Satu, mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sumpah suami yang muslim baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau penolakan terhadap kehamilan istrinya darinya, dan istri bersumpah bahwa berdusta dengan 4 kali sumpah dengan ucapan aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikan melakukan zina dan kalimat lain sejenisnya. Yang kedua, mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi orang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa mahu kepadanya atau menolak anak yang dia kandung. Kesimpulannya, anak yang ada dalam kandungan akan mendapatkan harta warisan apabila yang pertama dilahirkan dengan kondisi hidup. Jikalau anak tersebut dilahirkan dengan kondisi meninggal, maka dia tidak memperoleh harta warisan muwaris. Yang kedua, anak tersebut sudah ada di dalam kandungan si ibu pada saat orang yang mati dia meninggal, harta warisannya tersebut mati. Yang kedua, anak li'an, yaitu seorang anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya, sehingga anak dilahirkan tersebut dianggap sebagai anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan tersebut terjadi dalam kondisi saling sumpah di antara seorang suami dengan istrinya. Akibatnya adalah putusan hubungan suami istri tersebut dalam haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau perkawinan lagi. Anak li'an hanyalah memiliki hubungan nasab dan waris dengan wanita yang melahirkannya sedangkan hubungannya nasab serta kewarisannya dengan ayahnya telah terputus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.